Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mau menyapa shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke hadiratnya, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini.
Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan Bapa. Hari lepas hari, Kau selalu menaungi kami, Kau selalu menjaga kami Tuhan di seluruh langkah hidup kami Bapa. Bapa, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin menyerahkan hati kami ingin menyerahkan pikiran kami Tuhan. Segalanya hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami pemuji dan penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan, bisa menjadi dupa yang berbau harum bagi hadirat-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhanku, terima kasih jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau berhadirat di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyeberangkan firman-Mu sebentar juga Kau urapi Tuhan. Kau berkati Bapa. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, segala sesuatu yang hanya bersumber daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami mulai ibadah kami ini dengan berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Sekali lagi saya ingin menyapa semuanya shalom. Lebih kuat lagi shalom. Mantap, luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Yakin? Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang ada di udah kita semua tuh bagian berdiri. Kita angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang
berkemenanganku layak berkuasa memintas namanya. Yesus kaulah Raja mulia, Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku layak berkuasa memintas namanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita masuk ke hadirat-Nya.
Amin Tuhan. Kuasa-Mu yang tinggi di atas hidup kami Tuhan. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih hari ini kami ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kemurahan-Mu yang berlaku dalam setiap hidup kami. Pagi ini kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Kau hadir atas pujian penyembahan kami. Dan ini waktunya kami persiapkan hati yang terbaik, telinga yang terbaik untuk menerima firman yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, urapi Tuhan dengan kesatuan roh. Kami rindu tangkap firman-Mu yang sanggup merubah setiap hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami, demi nama Yesus kami siapkan hati yang terbaik untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Apa kabar pagi hari ini? Mari kita berdiri bersama-sama, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, salami satu dengan yang lainnya. Berikan senyum ekspresi yang terbaik bahwa saudara adalah umat-umat Allah yang luar biasa. Bukan saja biasa di luar atau biasa keluar, tetapi memang betul-betul adalah umat Tuhan yang luar biasa. Oke. Kalau yang belum kenal boleh kenalan dulu sebelum saya memperkenalkan diri saya. Ada belum kenal nggak saudaraku? Ya, karena gereja itu bukan hanya untuk orang kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul 2 jam pulang, habis gitu saudaraku, sama seperti orang arisan. Masih enak orang arisan, saudaraku pulang dapat arisan pasti senang dia. Ya, yang berharap-harap mendapatkan arisan nggak dapat, wah mukanya sedih. Saya berharap gereja tidak seperti itu karena gereja adalah keluarga. Ya. Maka banyak orang mengatakan welcome home ya, tapi saya rindu home itu bukan hanya di gedung gereja, tapi itu akan tercermin dalam setiap keluarga demi keluarga. Baik, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta I Gusti Gede Sugiharta. Saya berasal dari Karangasem, Bali, dan saya putra daripada Bapak almarhum I Gusti Gede Kompiang, ya, salah satu hamba Tuhan yang melayani di GPT Baitani, ya. Saya juga sempat melayani di GPT Baitani bukan sebagai pengkhotbah, tetapi sebagai tukang pel yang setia. Ya. Kalau Bapak Ibu orang-orang lama di GPT pasti kenal dengan saya. Ya. Saya kemarin nggak sendiri, saya bersama dengan istri. Istri saya ada 3, ya, anaknya. Ya. Bukan istri saya 3, saudaraku jangan melotot begini ya. Istri saya ada 3, tapi anaknya. Jadi anak saya 3, istri saya 1. Percayalah, kemanapun saya melayani pasti wanita yang cantik yang di depan ini yang selalu mendampingi saya. Ya, namanya Ibu Lydia Mike Dweyastuti. Karena sudah menikah dengan saya jadi Mike Sugiharta. Ya, nama suaminya Gandoli di belakangnya. Anak saya 3, yang pertama itu cewek, sudah kerja ada di Jogja, dan yang kedua itu ada di Cook Island, Rarotonga, kerja sebagai chef, dan satu lagi selisihnya cukup jauh, 12 tahun sama kokonya. Ternyata seperti firman Tuhan, semakin tua semakin gemuk dan semakin produktif, saudara. Ya, 12 tahun Tuhan izinkan kami punya putra lagi 1 yang sekarang masih kelas 2 SMP. Saya melayani di satu gereja yang sama seperti saudara, yaitu gereja JKI Jos, ya. Gereja yang menekankan betapa pentingnya arti sebuah pernikahan dan keluarga. Karena pola program pengembalaan saya tidak banyak mengembalakan jemaat, tapi saya rindu mengembalakan murid-murid Tuhan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya selaku antara jemaat dan murid itu sangat jauh berbeda. Dan saya sangat bersyukur hari ini boleh diundang oleh gembala saudara, sahabat saya, selaku ya. Jadi baru kenal tapi seperti sudah pernah lama ya. Mungkin pada waktu dulu sudah kenal tapi sekarang baru dipertemukan, tahu-tahu nama ya saudaraku ya. Dan cukup akrab sekarang, ada di MPUK Badung, ada di PGBI Bali. Terima kasih Pak Wayan Astaman yang sudah mengundang saya. Baik, saya rasa cukup perkenalan saya. Jadi kalau ketemu saya panggil aja Pak Gusdi ya. Jangan panggil, "Hai manusia, apa kabar?" ya. Kalau sudah panggil manusia semua akan toleh ya.
Panggil aja Pak Gusti, apa kabar? Ya nggak usah panggil Pak Pendeta, apa kabar? Pak Gembala, apa kabar? Enggak. Saya sudah berapa puluh tahun yang lalu, sudah bahasa saya jabatan pendeta itu mulai saya sembunyikan saudaraku, untuk lebih gampang saya penginjilan, berbahasa kepada orang-orang yang ada di marketplace. Di belakang saya ada Pak Anton. Nah ini bukan orang baru tapi orang yang lama. Saya tadi ngomong sama Pak Gembala, saudara ada adiknya ya, rambut putih itu ya. Dulu zamannya masih remaja, saya pemuda, saudaraku, papanya almarhum. Dulu kalau berangkat pasti bawa Binter Mercy ya, besar. Salah satu motor paling besar saat itu adalah Binter Mercy. Papanya yang bawa. Kalau enggak ya Mas Anton ini yang bawa, saudaraku. Kalau waktu ibadah belum selesai, belum mulai, kita berdua, saya dengan anaknya Pak Herman Winata, namanya Charles ya. Wah itu gonceng 3 saudaraku. Saya masih ingat di Simpang apa? Simpang Siur ya? Simpang 5 ya. Simpang 5, wah kita ngebut dan sebagainya saudaraku. Itu gak karu-karuan. Padahal kita ke gereja, tapi itu dulu. Tadi beliau mengatakan dulu preman. Sekarang hamba Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, hari ini kalau Bapak Ibu rindu dan suka dengan judul khotbah, maka saya akan menindaklanjutin apa yang menjadi tema bulanan gereja ini, double blessing. Cuma saya berharap bahwa blessing ini kita satukan hati dulu, sehingga kita nggak beda konsep. Saya belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Terkadang banyak sekali orang Kristen ini menganggap bahwa blessing itu hanya berbicara tentang berkat secara materi. Nggak salah, itu salah satu ya. Berarti bukan satu-satunya, salah satu ya. Berkat juga bicara tentang hal-hal yang bersifat materi, tapi itu paling ujung akhir saudaraku ya. Bukan salah satu di depan, tetapi salah satu yang ujung terakhir. Nah kita akan belajar hari ini, satukan persepsi kita bahwa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan tentang berkat itu, saudaraku, adalah bentuk yang namanya sebuah kebahagiaan ya. Karena Tuhan ingin sebelum saya dan saudara diberkati secara finansial, Tuhan ingin hatimu dan hatiku ini penuh dengan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau mau mendefinisikan yang namanya berkat itu ya bahagia. Apa artinya duitmu banyak? Apa artinya engkau punya posisi yang sangat tinggi? Apa artinya engkau dihormati di luar tapi hidupmu dalam pernikahan, dalam keluarga tidak bahagia? Ya. Banyak sekali saya melihat banyak orang Kristen yang memiliki tipikal seperti ini. Datang ke gereja tujuannya hanya untuk mencari berkat secara finansial. Berdoa tujuannya untuk mencari berkat finansial. Sampai melayani Tuhan pun mencari berkat secara finansial. Mereka lupa bahwa ada satu hal yang Tuhan inginkan taruh dalam hatimu, bahwa Tuhan rindu saya dan saudara hidup di dalam kebahagiaannya. Karena saya percaya kalau hidup kita bahagia, maka segala sesuatu yang bersifat materi itu akan mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya ulang, kalau hatimu bahagia, maka berkat-berkat secara materi itu tanpa kita suruh pun dia akan mengejar setiap kehidupan kita. Karena itu sudah janji Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan terbalik, jangan dikejar dulu berkat materinya, supaya punya materi banyak nanti bahagia. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya banyak menemukan, berjumpa, bertemu, ngobrol, ngopi bersama dengan orang-orang yang secara materi itu uangnya sangat-sangat banyak. Bukan cuma cukup, tetapi sangat-sangat banyak. Artinya hari ini kalau dia beli sesuatu, dia nggak perlu nawar, selaku asal cocok dia beli. Kalau kita kan beda. Sudah tahu datang ke supermarket diskon masih minta diskon lagi. Ya Pak ya, itu kita ngaku saja dengan jujur. Tuhan suka dengan kejujuran saudara. Apalagi ibu-ibu saudara. Sudah dikasih korting potongan, potong lagi bisa. Potong lagi bisa. Nah saudaraku, saya percaya kalau saya menemukan banyak orang nggak seperti itu saudaraku. Beli baju saudaraku asal pilih, nggak lihat harganya, yang penting cocok, dia pakai, dia suka, dia bayar. Kadang-kadang nilai bajunya tuh hampir seperti sepeda motor Honda saudaraku.
yang nilainya sudah bagi saya pribadi untuk membelikan itu, itu urutan terakhir nanti. Dan mungkin kalau saya dikasih diberkati oke, tapi kalau untuk beli ogah-ogahan saudaraku. Tapi saya melihat bahwa kehidupan mereka yang kita pikir mungkin sebagai orang-orang yang belum diizinkan Tuhan untuk yang namanya memperoleh berkat secara materi, kita berpikir bahwa dengan materi yang banyak, hidup kita pasti bahagia. Kalau kita punya uang, pasti bahagia. Enggak. Jangan lanjutkan itu ya, Dek. Jangan lanjutkan itu ya, jemaat di tempat ini. Stop sampai di sini. Saudara harus kejar apa? Minta sama Tuhan berkat yang berbicara tentang apa? Kebahagiaan. Dan ingat, berkat itu bukan karena akibat. Oh, sebab saya ini, maka saya diberkati. Bukan akibat. Berkat itu bicara tentang sebab. Sebab saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berkat itu sudah ada dalam setiap kehidupan saya. Jadi sebenarnya orang Kristen gak kejar berkat lagi tuh. Berkat itu ada dalam setiap kehidupan kita. Namun Tuhan ingin bahwa setiap hidup saya dan saudara ketika diberkati bukan semakin jauh dari sumbernya, tetapi semakin dekat dengan sumbernya. Dan semakin rendah hati dan berkata bahwa tanpa Yesus saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari kita belajar pagi hari ini. Supaya konsep ini kita satukan, kita bergerak bersama-sama. Saudara melihat saya, saudara mengamati saya juga mengamati saudara. Karena firman itu pasti merubah setiap hidupmu. Amin, saudaraku. Kalau firman tidak mengubah setiap hidup saudara, tubuhmu ada di tempat ini, pikiranmu ada di luar. Saya bilang ya, untuk jemaat JOS, bukan jemaat GPT Bukit Iman. Untuk jemaat JOS, saya sering mengatakan ini, kalau kalian datang ibadah cuma tubuhmu di sini, pikiranmu di luar, jangan ibadah, karena apa? Rugi 2 jam, rugi duit saudaraku, rugi waktu, rugi segala-galanya. Karena apa? Ketika kau datang, kau akan mendapatkan perubahan. Buat apa? Karena kalau kita ketemu dengan Tuhan, pasti dirubah. Saya ketemu dengan Pak Wayan saja, gembala saudara, kebiasaan Pak Wayan pasti transfer kepada saya. Entah itu mungkin makanannya, cara mengopi, cara duduk, cara bicara. Loh, kalau saudara sudah ibadah, ketemu dengan Tuhan, hidupmu belum berubah, berarti bukan di sisi Tuhan yang salah, tetapi dalam hidup kita yang ada perlu dibenahi. Maka saya bilang, berkat itu bukan bicara tentang akibat, tetapi bicara tentang sebab. Saudara sudah diberkati Tuhan, sebab Tuhan Yesus mengasihi saudara. Katakan kanan kirimu, kami sudah diberkati Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah apa? Memberkati kita. Baik, kita baca bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Jadi tema firman Tuhan bagi hari ini adalah murah hati. Ya, karena orang yang murah hati pasti akan diberkati oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-7, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, di samping nanti Pak Anton untuk membaca, tapi saya rindu juga semua jemaat membacakannya. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulang bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kalau saya melempar sesuatu itu bukan hanya pluk kena, tapi maunya saya tuh nancep gitu loh. Nancep dan berakar. Ya. Saya baca Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa saudaraku? Kemurahan. Bapak Ibu kalau membaca Injil Matius pasal 5 sampai 7 itu bicara tentang khotbahnya Tuhan Yesus. Bukan khotbah Paulus, bukan khotbahnya Petrus,
bukan khotbahnya para rasul. Ya. Kalau saudara mungkin setengah-setengah masih percaya dengan rasul, mereka menyampaikan firman Tuhan, mungkin sudah berkata, lu manusia rasul, paling mendengar dari katanya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara dari pribadi Maha Guru kita. Dari pribadi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Bapak yang kita sembah. Bapak yang kita layani, Bapak yang kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berkhotbah begini saudaraku, salah satunya. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-7 dia mengatakan kepada murid-muridnya. Dan saya berharap bahwa jemaat GPT Bukit Iman ini adalah jemaat dalam tanda kutip kategori sebagai murid-murid Kristus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah. Dibuka dengan kata berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Mereka adalah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam King James Version, kata berbahagia ditulis kata bless, yaitu berkat. Dalam konteks bahasa aslinya, berbahagia itu ditulis dengan kata makarios. Ibu-ibu yang biasa pakai tonik rambut, bapak-bapak juga pernah pakai produknya Makariso enggak? Ya, dulu saya pernah pakai produknya Makariso karena adik istri saya salon, saudaraku. Jadi bukan karena beli, dikasih. Ya, jadi hamba Tuhan itu semua barangnya 80% itu mereknya Ratu, saudaraku. Tahu Ratu? Oh, Ratuku. Oh, betul enggak? Jangan malu. Mereknya apa Pak? Ratu. Walaupun LV, Hermos dan sebagainya, mereknya Ratu. Oh, Ratuku. Dikasih. Serius. Saya pakai itu, saudaraku. Makariso. Saya dulu bingung, apa sih artinya Makariso? Ternyata Makariso ini diambil dari akar kata makarios. Bahasa Yunaninya menggunakan kata makarios. Jadi pada waktu Tuhan berkata kepada kita berbahagialah, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ini firman dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di atas bukit. Waktu dia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Apa sih arti bahagia yang Tuhan katakan? Yang pertama dikatakan bahwa bahagia itu dikatakan bahwa Allah berkenan. Ini dulu. Berarti cari perkenanan Allah dulu. Allah berkenan kepada siapa? Kepada orang-orang yang murah hati. Apapun yang kau kerjakan di muka bumi ini, apapun yang kau perbuat di muka bumi ini, apapun yang sedang kau pergumulkan dalam muka bumi ini, baik pergumulan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam keseharian, dalam bisnis, dalam menata masa depan, dalam studi, ingat, minta perkenanan Tuhan dulu. Gitu loh. Maka Tuhan katakan, pada waktu Tuhan berkata kepada saya dan saudara, engkau bahagia, artinya apa? Tuhan berkenan dengan saudara. Kalau Tuhan berkenan dengan kita, wow. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa saya begini, saudaraku. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar enggak? Sebenarnya doa itu bukan ajang untuk meminta-minta. Jadi kalau doamu ajang hanya untuk meminta-minta, enggak ubahnya saudara datang ke Gunung Kawi. Ke orang-orang pinter. Minta jodoh, minta duit. Minta apa saudaraku? Dan lain sebagainya. Doa itu komunikasi antara orang yang sedang jatuh hati. Jadi gak ada, ayo jemaat, harus doa. Orang Kristen yang sudah dewasa, yang ada Yesus dalam hidupnya, gak ada kata-kata harus. Harus itu ada unsur paksaan. Tapi semua dilakukan karena kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena kita sadar bahwa kita sudah dikenan oleh Tuhan.
Jangan berpikir bahwa orang dikenal oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang super perfect. Orang-orang yang sempurna. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Loh dia sebut loh. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ibrani, Tuhan berkata bahwa aku menemukan salah satu orang yang berkenan di hatiku, yaitu siapa? Daud. Pertanyaannya adalah, kalau kita boleh jujur, jahatnya Daud dengan jahatku, lebih jahat Daud loh saudaraku. Lu serius saya bilang. Adakah tahu sejarah Daud? Saya tuh gak pernah ngintip orang mandi, terus berzina dengan orang mandi, terus membunuh suaminya, gak ada. Ngintip mandi mungkin iyalah dulu. Karena zaman-zaman kita SMP, SMA itu kan masih orang di Bali itu mandi di kali, saudaraku. Kalau orang Bali gak tahu itu. Kalau sudah lama di Bali tahu. Jadi yang di atas itu cowok, yang di bawah itu yang cewek. Kadang-kadang kita mandi, saudaraku. Ya itulah namanya godaan. Bahasa yang paling sering kita gunakan, saya kilaf Pak, kilaf 3 kali sudah aku lihat. Itu bukan hilaf, disengaja. Tapi saya tidak pernah bunuh suami orang, hanya gara-gara mencintai istrinya. Tapi Daud bunuh suami orang, karena dia mencintai istrinya. Kita protes dengan Tuhan. Tuhan, kok Isa Daud berkenan? Saudara tahu nggak? Dalam kitab Roma Tuhan pernah ngomong begini, aku bermurah hati kepada orang yang murah hati. Itu bicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau berkata, aku berkenan kepada hambaku yang namanya Daud, saya dan saudara nggak perlu protes. Mentang-mentang kita dari gereja Protestan terus protes terus. Justru kita ambil baiknya. Daud saja lebih bejat daripada saya. Daud itu lebih jahat daripada saya. Tapi Tuhan bilang, aku berkenan kepada hambaku ini. Dan saudara baca, setiap apapun yang dilakukan oleh Daud, Daud gak pernah minta untuk apa? Berkat-berkat secara finansial kepada Tuhan, enggak. Satu permintaan Daud kepada Tuhan adalah supaya hidupnya tetap berkenan kepada Dia. Tuhan, jaga hatiku Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dalam setiap kehidupanku Tuhan. Karena roh-Mu itu yang memimpin aku, membawa aku tetap berkenan di hadapan-Mu. Karena roh-Mu itu akan membawa setiap kehidupanku untuk apa? Mencintai Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Maka waktu Tuhan berkata, Anda orang yang bahagia, artinya apa? Tuhan itu berkenan dengan Anda. Jangan protes dengan perkenanan Tuhan. Kok dengan dia dipakai Tuhan, diberkati, gini. Anda hanya lihat sisi negatifnya dari seseorang. Tanpa Anda pernah dengar pada waktu dia berdoa. Doanya tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi setiap hari dia berkata, Tuhan, ampuni kesalahanku. Ampuni dosa-dosaku. Biarlah roh-Mu tetap ada dalam setiap hidupku Tuhan. Supaya hatiku tetap baru di pandangan-Mu Tuhan. Daud tidak minta validasi dari orang lain. Daud tidak pakai topeng. Daud tidak main drama. Daud tidak bersandiwara di hadapan orang lain. Orang yang bahagia, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, adalah orang-orang yang tidak butuh penilaian orang lain dalam hidupnya. Kalau saya butuh penilaian saudara, mungkin pakaian, celana, sepatu yang saya gunakan, kacamata, tatanan rambut saya, gak akan seperti ini. Ada yang suka melihat Pak Gus J rambutnya ubanan.
Saya suka lihat orang yang ubanan, makanya rambut tidak saya semir. Ada beberapa teman mengatakan, Pak tolong disemir Pak, supaya kelihatan lebih muda lagi. Lu tahu gak, umur gue sudah 55 tahun. Pak kalau bisa dikurusin Pak, ada mengatakan terlalu kurus gemuk Pak. Bajunya jangan seperti ini, celananya kayak begini. Kalau saya ingin setiap penilaian orang itu saya gunakan dalam hidup saya tidak akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya butuhkan apa? Saya ngaca melalui firman Tuhan. Oh ternyata Tuhan ini toh maunya. Saya berkenan karena Tuhan ingin apa? Saya tetap hidup di dalam kemurahan hati. Yang kedua, ketika Tuhan mengatakan, Makarios, kamu berkenan di pandanganku. Maka yang kedua arti Makarios itulah Allah itu memuji. Kita datang sekarang memuji Tuhan. Engkau baik Tuhan, aku bersyukur, Engkau luar biasa. Pernah gak kita minta ataupun ada kerinduan dalam setiap kehidupan kita berkata, Tuhan, kepingin dong Tuhan puji aku. Walaupun bukan melalui petir hujan yang deras dengan bunyi gemuruh, aku mengasihi engkau anakku, jangan harap itu. Saudara tahu gak kalau Tuhan puji saudara? Saudara dipromosikan oleh Tuhan itu bentuk daripada apa? Pujian. Pernahkah saya merasakan bahwa saya tidak berbuat apa-apa, saya hanya menyukakan hati Tuhan, tapi kedudukanmu di perusahaan. Orang berusaha jilat, orang berusaha jegal dan sebagainya. Mata Tuhan tertuju. Dia suruh manajer saudara, dia suruh para komisaris mungkin dalam sebuah perusahaan. Ini beda orang satu ini. Dia melakukan segala sesuatunya bukan untuk dinilai orang. Dia murni dia lakukan itu. Tahu-tahu saudara dipromosikan. Sampai seperti firman Tuhan katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti apa? Orang yang bermimpi. Seperti orang ngimpi, bukan orang ngimpi. Kalau orang ngimpi, wow jadi raja, jadi bos, bangun, tetap aja. Tapi seperti orang yang bermimpi. Saudara tahu gak? Kok bisa ya Tuhan? Pernah gak saudara berkata demikian? Saya sering sama istri saya juga sering ngomong sama saya. Kok bisa ya yang? Istri saya broker. Di Bali ribuan broker ada. Kita belum main dalam pekerjaan itu. Masih ada banyak yang lebih senior. Saudaraku tahu gak? Terkadang kita dibuat heran-heran dengan Tuhan. Manakala ada satu properti, sudah sekian broker yang pegang. Sudah banyak orang mau ambil properti itu. Tahu gak pemilik properti mengatakan, kalau bukan Ibu Lydia yang masarkan ini, mencarikan pembeli, saya tidak akan kontrakkan atau jual. Kita cuma gigit jari berkata, kok bisa ya Tuhan? Dibuat terkagum-kagum. Jadi kalau Tuhan puji saudara, yang keluar dari perkataan muslim berkata begini, kok bisa ya Tuhan? Wow, dahsyat. Siapa saya Tuhan? Karena Engkau berkenan, maka Engkau dipuji. Maka dari sini muncul yang terakhir, kata bahagia itu adalah Tuhan memberkati saudara, diberkati. Jadi berkat itu terakhir, saudaraku ternyata. Kita enggak taruh di depan, hidup enggak berkenan. Belum dipuji Tuhan, maunya berkat. Makanya enggak heran banyak orang Kristen sombongnya minta ampun. Kadang saya berpikir, jangankan Tuhan. Saya kadang-kadang mau jitak kepala aja, saudaraku. Serius, kalau boleh bikin satu ayat lagi di Alkitab. Gusde 1 ayat 1, saudaraku.
Ketika melihat orang sombong, hantam dia. Wah, saudaraku, saya saudaraku. Betul gak? Kalau diizinkan, saya tulis saudaraku. Gus D 1 ayat 1. Weh. Atau Anton 1 ayat 1. Apalah begitu. Tapi Tuhan gak mau. Itu ada upahnya sendiri. Tapi kan sering kita melihat begitu. Teman kita baru diberkati sedikit. Wah, sudah tanduknya 10 meter saudaraku. Gak karu-karuan saudaraku. Yang ketawa korban apa pelaku? Jawab dalam hati, jangan sama saya, terus terang. Tapi biasanya kalau ketawa itu ada sesuatu yang nyerempet. Iya, kayak dia. Wais. Padahal ketika menunjuk kayak dia, kayak aku lebih banyak. Gak usah tunjuk-tunjuk. Nah saudaraku, baru kita sadar bahwa ketika kita bicara berkat, materi itu paling terakhir. Tapi Tuhan ingin apa? Bagaimana hidupmu berkenan. Bagaimana Tuhan ingin memuji setiap hidupmu. Yang Tuhan minta adalah supaya kita murah hati. Katakan kanan kirimu salami, murah hati ya Panton. Murah hati bukan hati yang murahan. Murah hati bukan orang suka, shalom. Ini balik senyummu yang manis. Ada palu godam di belakang, mendung aku. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Bukan itu. Atau ada orang yang memang tidak suka senyum, saudaraku. Wajahnya seram. Kayaknya gak murah hati orang itu. Kita suka terkecoh. Nah kita belajar pagi hari ini, saudaraku. Ketika Tuhan izinkan saya dan saudara minta kepada kita untuk hidup dalam hidup di muka bumi ini sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang kepercayaannya, sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang dipuji oleh Tuhan dan siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan minta apa? Belajar murah hati. Saya lempar pertanyaan kepada saudara. Adakah yang tahu arti daripada murah hati? Indonesia itu suka latah. Murah hati ya bro. Murah hati ya sis ya. Murah hati Pak Pendeta. Kamu harus murah hati. Gak ngerti murah hati. Ada bisa jawab gak? Yang bisa jawab udah berdoa nanti. Ada? Gak ada. Kalau kita belajar sama saya. Mau saudaraku? Ayo belajar. Ternyata saudaraku, pada waktu Tuhan bicara, kita harus murah hati. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata murah hati itu yang pertama artinya adalah rela memberi dengan tulus. Apa murah hati itu? Rela memberi dengan tulus. Saya dulu beli satu buku tentang sedekah dari Ustadz Mansur, Yusuf Mansur dan UJ. Ya, itu saat itu ustadz-ustadz yang terkenal tentang teori bersedekah. Bahasa kita memberi. Maaf ini di mimbar saya ngomong. Ini bukan bahasa mimbar. Tapi saya bahasakan buku itu. Dia bilang begini, saudaraku. Kalau kita sedang bersedekah dengan seseorang, sorry ya, maaf ya. Itu ibaratnya kita sedang buang air besar. Ya, di sungai. Begitu itu keluar jatuh, sudah biarin aja. Kemana dia pergi? Jangan dilihat, kemana ya pergi ya? Kemana pergi? Nggak nyampe nih, nggak nyampe. Mana? Hus. Kan rela. Ada hati tulus memberi. Berat saudaraku murah hati. Anda bisa memberi, tapi belum tentu rela. Mari kita berdoa persembahan pagi hari ini, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah ini cocoknya. Linding, walaupun bukan nominal, tetap pada hati. Tapi untuk rela itu gak mudah. Oh saya menabur Pak, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia mati saudaraku.
Gimana larinya uang nih? Kemana? Tanya bendahara, Bu, uang saya kemana larinya? Sudah digunakan apa enggak? Bui. Saya kalau ketemu jemaat kayak begini, ambil lagi deh duitmu. Serius, ini ada istri saya. Sudah tanya bendahara saya, ambil lagi duitmu. Karena pada suatu saat ada orang sugih masuk ke gereja, pindah dari gereja lain. Waktu bendahara kami yang masih lama, almarhum. Begitu dia datang selalu, lihat gaya hidup kami. Duduk di kafe, tidur di hotel. Wah dia bilang, iya jangan uang gereja dipakai nih. Ngomong sama bendaharanya. Berapa sih Pak Gembala dapat PK setiap bulannya? Wih, ini orang baru saudara. Di sini saya berharap tidak ada seperti itu. Anda tobat. Terus ditanya sama bendahara kami, kenapa Pak? Kok gini, saudara? Gini Pak ya, nanti saya minta izin sama Pak Gembala untuk membukakan buku kas gereja kita. Nanti kita ngobrol. Atau sama Pak Gembala nggak apa-apa, atau saya dengan Bapak. Datanglah bendahara itu bicara dengan kami. Saudara. Pak Gem gini. Sudah. Taci aja jangan ngomong. Pak Gem nggak usah saya ikut, sudah jelaskan aja semuanya. Siap, dipanggil lah habis ibadah. Didudukkan saudaraku dengan bendahara gereja. Saya tidak pernah pegang uang gereja. Saya tugasnya hanya tanda tangan saja. Mensahkan bahwa Pak Gembala tahu tuh keluar masuk dan sebagainya. Ketika pengusaha ini diajak bicara, diajak duduk, dijelaskan panjang lebar. Yang terakhir diajak ngomong sama bendahara. Maaf Pak, berapa persembahan Bapak yang sudah mengalir di gereja kita? Kalau Bapak mau tahu, Bapak mau tanya sama kami, semua tertulis. Langsung saudaraku seperti kucing disiram air. Cep. Yang mempermalukan bukan pendeta I Gusti Gede Sugiarta, tapi bendahara kami. Saudara tahu akibatnya? Keluar dari gereja. Tanpa disuruh keluar. Serius. Anda kalau ada orang seperti ini, Anda tersinggung, tobat lihat. Orang memberi, rela memberi dengan tulus. Kalau saudara sudah memberi, sudahlah. Nanti kalau salah penggunaannya, ada Tuhan kok. Yang menegur setiap kehidupan kita. Gak usah lagi kita mau ngatur ini, dan sebagainya, saudaraku. Saudara sudah diberikan kerelaan. Hati yang murah hati adalah hati yang rela memberi dengan tulus. Gak ngundat-ngundat. Atau paling keki kalau lihat orang itu suka. Saya sudah memberi Pak. Sudah begini, saya tanya, lu memberi sama siapa? Sama Tuhan. Lu protes sama gua. Saya bukan Tuhanmu. Saya ini jongosnya Tuhan juga. Berani protes dengan Tuhan? Gak berani Pak. Kenapa? Takut kerannya dibuntu semuanya. Kapok kamu. Ayo belajar. Nanti kita lihat satu contoh. Yang luar biasa. Yang kedua, apa arti daripada kemurahan hati? Kalau masih memberi, semua orang masih bisa. Mungkin yang pertama rela memberi dengan tulus, saya masih bisa Pak. Yang kedua dikatakan adalah rela menolong dengan hati yang tulus. Banyak di antara kita, giliran menolong seseorang, kita terlalu rohani untuk menjawabnya. Bukan hitungan lagi Pak, saya doakan Pak ya. Tapi dia gak pernah berdoa, tidur saudaraku. Oh saya keras dengan jemaat Jos. Saya bilang, kalau saya umumkan ada jemaat sakit, kalian jangan sekali-sekali kirim emoticon. God will soon, apalagi pokoknya segera sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Itu stiker-stiker itu gak bisa menyembuhkan saudaramu yang sakit. Berlutut, bahwa dalam doa, itu lebih indah.
Engkau tidak bisa memberi dalam bentuk apapun. Ada doa yang bisa disampaikan kepada Bapa. Itu cara kita menolong setiap orang-orang membutuhkan. Belajarlah punya kerelaan, menolong seseorang dengan hati tulus. Ini gak banyak, saudaraku, gak banyak. Makanya kenapa kadang-kadang saya sekarang ini di Bali, mungkin orang terlalu banyak belajar hal-hal rohani sehingga lupa dia tinggal di muka bumi ini, saudaraku. Saya mati begini, kenapa sampai Bali ini dikategorikan satu daerah yang nomor 1 tingkat bunuh dirinya, ulah pati. Tinggi, nomor 1. Saya bilang, karena gereja Tuhan kurang murah hati. Kok gereja Pak? Iya. Ada tahu namanya gereja, gereja dipanggil keluar. Jadi dewannya kerajaan sorga gereja itu, saudaraku. Tugasnya apa? Memikirkan kesejahteraan kota. Memikirkan nasib daripada sebuah kota. Itu tugas gereja. Jadi kalau semakin banyak gereja di Bali ini, dan semakin banyak ulah pati, berarti gerejanya kurang murah hati. Saya 2 hari yang lalu dengar kisah tentang yang terbaru. Siapa? Timothy ya? Yang terjun dari lantai 4. Ibunya bersaksi. Saya nggak tahu jemaat mana itu. Jangan sebut, saya gajil ngomong saja. Dia bilang ibunya atau dia WA gembalanya. Tapi gembalanya nggak ada balas sama sekali. Padahal ingin ketemu ibunya. Saya nggak tahu, saya berpikir. HP saya 30003 di belakang itu. Itu 24 jam. Nggak pernah mati. Kalaupun mungkin terlambat 1 jam, saya pasti balas. Gak pernah cuma saya baca tanpa balasan. Jangan mentang-mentang jemaat kaya. Gak disuruh datang langsung datang. Sakit apa anaknya kok? Flu Pak. Wih. Satu pasukan saudaraku, suami istri anak-anaknya pejabat gereja dibawa semua saudaraku, rame saudaraku. Bikin kebaktian yuk. Untuk apa? Doa anaknya kena flu. Jemaat yang tidak mampu ditelepon berkali-kali, diutus saja utusan. Itu banyak. Sudahlah, saya ini sudah berkecimpung di gereja-gereja besar, saudaraku. Bukan jadi gembala biasa, ikut jadi pengurus di dalamnya. Makanya saya malas ikut urusan-urusan seperti itu. Karena saya pikir apa? Kita ini kurang rohani, tapi bekerja di dalam dunia rohani. Serius, nanti saya kasih contoh sama saudara untuk membuka mata saudara. Tolonglah orang itu. Dengan kerelaan hati saudara. Tulus. Karena banyak orang di sekitar saudara butuh pertolonganmu. Untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Supaya kita berbahagia. Supaya kita dipuji, kita berkenan di hadapan Tuhan dipuji. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Berfungsilah sebagai gereja yang murah hati. Orang Kristen yang murah hati. Pak, saya rela memberi dengan tulus bisa. Oke, bagus. Saya sudah bisa Pak. Menolong, rela menolong dengan tulus. Ya, yang terakhir, arti kemurahan hati adalah, ini berat. Saya bilang, saya belum lulus untuk ini. Serius, saya harus jujur dengan saudara. Saya belum lulus untuk ini. Perlu diingatkan kembali oleh Pak Wayan, gembala saudara. Kepada saudara, kepada jemaat, ingatkan terus kepada saya. Yang terakhir arti daripada murah hati adalah rela mengampuni dengan tulus.
Gimana Pak Anton? Kalau ada sesuatu yang hantam hati kita di sana, nggak salah disalahin. Doa bisa Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Tapi kalau bisa Tuhan turunkan api dari surga. Itu bukan doa saudara, mungkin saya doa seperti itu. Jadi pada waktu saya dapat ini selaku Tuhan ingin sampaikan ini kepada jemaat. Saya bilang, saya dulu Tuhan. Saudara tahu gak ujian yang paling berat itu adalah ketika saya diuji dengan orang-orang yang terdekat. Untuk saya bermurah hati. Siapa orang terdekat dengan saya? Bukan Donald Trump. No. Saya gak apa-apa, saya mengampuni Donald Trump. Walaupun mau kirim nuklir ke Indonesia, mau begitu saudara. Anda gak dikenal sama Donald Trump loh. Anda gak kenal Donald Trump juga. Jadi gak perlu sakit hati. Apapun statement mereka gak perlu sakit hati. Serius. Tapi kalau bojomu, bojo itu siapa? Istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu, saudaramu, gembalamu, jemaatmu. Wih, rasanya melungsungi. Ampuni, ampuni, ampuni. Wih, gak ada sesuatu yang mau meledak. Punya kemampuan. Tapi saya tahu, aku mau berkenan Tuhan. Aku mau dipuji Tuhan. Aku mau terima berkat. Bayar itu harganya. Rela memberi dengan tulus. Rela mengampuni, menolong dengan tulus. Rela mengampuni dengan tulus. Kalau hal ini terjadi, maka saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Double blessing itu akan terjadi dalam hidupmu kalau hatimu sudah murah hati. Mari pejamkan matamu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Ambil waktu 1 menit. Putuskan pagi ini, mau gak jadi orang murah hati? Kalau saudara mau, ingat, kekuatan bukan dari dirimu. Saudara, ada Roh Kudus dalam hidupmu yang memampukan hidupmu untuk murah hati. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa bagi gerejamu di tempat ini. GPT Bukit Iman. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus terus akan berbicara lebih keras dalam hati kami. Untuk membawa kami sebagai gerejamu, sebagai anak-anak-Mu yang murah hati. Kepada siapapun Tuhan, kami mau rela memberi dengan tulus. Rela menolong dengan tulus. Rela mengampuni dengan tulus. Karena kami percaya kami hidup bahagia. Kami hidup diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk gembala di tempat ini. Bapak Pendeta Pak Wayan bersama dengan ibu, putra-putranya, putrinya, menantunya, cucunya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu hati yang murah hati itu Tuhan taruh dalam hidupnya. Mengembalakan jemaat-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan pribadinya. Tapi kami tahu karena tugas Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidupnya. Berikan kemampuan, kekuatan kepada hamba-Mu untuk mengembalakan gereja di tempat ini. Semakin hari Tuhan, gereja ini menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Jemaat yang ada di tempat ini, berikan hati yang murah hati, mendukung gembala di tempat ini. Mendukung satu dengan yang lainnya untuk kemajuan gereja-Mu. Sehingga gereja ini sanggup untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara dan kami serahkan firman itu. Matreka dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dalam setiap
hidup mereka. Ini doa hambamu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Terima kasih buat hambanya, buat Pak Gusde. Kalau saya panggil Pak Pendeta Gusde. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekali lagi saya sebagai rekan sekerja hamba Tuhan bersama beliau adalah sebenarnya terus terang dulu saya agak sungkan menyuruh beliau untuk berbicara di tempat ini. Tetapi saya sering ngobrol, sebenarnya kalau saya udah ketemu sama beliau ngobrolnya nggak bisa dibatasin. Karena saya ingat latar belakang saya, latar belakang orang tuanya dia, saya bisa ada saat ini juga karena doa daripada orang tuanya. Pertama saya waktu menerima Tuhan dibaptis tahun 96. Setelah saya baptis, pelayanan pertama, saya cerita balik nih. Saya diajak doa, yang ngajarin saya doa adalah almarhum bapaknya Pendeta Kompiang. Mohon maaf, kalau teman-teman diajak pelayanan, apalagi yang namanya doa itu tidak kelihatan, tidak ada yang mau, susah, dan bahkan kita sungguh-sungguh udah mau datang berdoa, volunteer, tidak dibayar, tempat gak disediain. Akhirnya Opa Kompiang, saya, Pak Wayan Salin, Wayan Sudana, Pak Arimbawe, orang-orang Bali. Kita berdoa di jalan. Beberapa kali saya berdoa di jalan, Opa Kompiang kalau kita berdoa berdua-berdua seperti murid Tuhan Yesus waktu jalan berdua-dua, tapi bukan di ruangan pakai AC, di parkiran. Kita bagi-bagi, itu adalah anugerah yang terbesar. Saya ada hari ini karena doa-doa orang tua. Saya percaya Gus D juga melayani karena pertobatan dari orang tua. Bapak Gusti Kompiang terima Tuhan, melayani, dan bahkan pelayanan Pak Opa Kompiang itu sungguh sangat luar biasa. Dia tidak cari panggung-panggung yang besar-besar, tapi oleh kemurahan Tuhan, ibunya Oma Kompiang dipilih jadi pengurus kaum wanita, jadi pendoa di Bali juga. Itu bareng-bareng sama saya juga. Saya sama-sama melayani, Oma Kompiang melayani di kaum wanita, saya melayani di kaum pria. Dan bahkan saya sering nyanyi bareng sama Oma Kompiang. Nyanyi keroncong. Kemanapun kita berangkat, Oma Kompiang dengan usia yang sudah lumayan tapi dia tetap melayani. Dan puji Tuhan hari ini anak-anak cucunya ikut melayani Tuhan. Ya, anaknya Opa Pak Hengki, anaknya Gus D, semua mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan luar biasa saya dengar anaknya Gus D yang kedua, dia bisa kerja di luar negeri, itu adalah berkat dari Tuhan. Doa-doa orang tua sama doa-doa oma-oma. Maka tetap doakan anak cucumu itu. Anaknya Gus D yang kedua itu kerja di New Zealand, saya pikir di Cook Island dulu. Kalau Cook Island itu di Cocos di Karibia. Tapi ternyata itu dia kerja di New Zealand. Rarotonga itu New Zealand, negara yang paling damai, paling aman. Tempat kerja yang orang-orang banyak idam-idamkan adalah memang di New Zealand. Tapi untuk nyari ke sana luar biasa. Saya pernah datang ke New Zealand itu karena berkat Tuhan. Mesti transit sana, bisa ngerasain bagaimana orang-orang di sana hidup rukun, damai. Kalau sekarang mengulang rasanya butuh tenaga energi yang luar biasa untuk bisa terbang ke sana. Tapi puji Tuhan, kebanggaan orang tuanya adalah anak-anaknya yang berhasil. Siapa punya orang tua? Orang tua di sini nggak bangga lihat anak-anaknya berhasil? Ya semua orang tua pasti senang. Anak-anaknya lulus tepat waktu, berhasil kerja, apalagi ikut pelayanan.
itu sungguh sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengucap syukur, terima kasih buat Gus D. Apa yang Gus D sharingkan itu boleh menguatkan saya. Saya lama di sekuler, kalau Gus D saya tahu dari sejak kecil dia sudah dipanggil Tuhan pelayanan. Pernah dulu di Gianyar waktu beliau perintisan, nggak tahu berapa tahun itu di Gianyar, kita pelayanan kaum pria ke sana. Saya masih ingat itu diberkatin Tuhan oleh hambanya, dan sampai saat ini saya sama-sama ikut di MPUK, ikut di PGPI Provinsi Bali. Setiap beliau datang, sama yuk sini ngumpul. Nggak tahu, beda rasanya ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih Gus D sama Bu Miki. Saya tahu beliau luar biasa pelayanan sana kemari, jadi anak cucunya juga sudah Tuhan berkatin. Pada pagi hari ini ada yang baru pertama, ada rekan kita yang baru pertama hadir di tempat kita ikut-ikut beribadah. Jadi kalau boleh berkenan kita sambut sama-sama yang baru pertama hadir. Ada? Ya temannya Laras, oke. Siapa namanya? Ya Luna. Ya terima kasih untuk boleh hadir bersama-sama tempat kita. Ada teman-teman yang lain yang baru hadir pertama di sini? Enggak ya, kita udah berulang-ulang hadir di tempat ini. Jadi kita sudah menerima anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa dari hambanya, yaitu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan jika engkau ingin diberkatin Tuhan, makanya engkau harus punya sifat yang murah hati. Kedua, melakukan menolong dengan tulus. Yang ketiga, harus melepaskan beban, harus rela mengampuni semua orang. Itu memang kunci. Kalau kita melakukannya dengan tulus, senyum kita tulus, mau kita bergerak kemanapun kita tidak ada beban. Makanya berkat-berkat Tuhan tercurah kepada kita. Jadi orang dipercaya. Jadi kalau orang yang sudah tulus hati, memberikan dengan tulus hati, menolong dengan tulus hati, sudah tidak ada kebencian, pengampunan, makanya Tuhan berkenan. Orang berkenan itu namanya sama dengan orang yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih, kita sudah menerima kebenaran firman yang terbaik. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar firman kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan bukan membuat kita kaya, tetapi itu adalah wujud ketaatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh murah hati, generous? Apakah kita sungguh-sungguh memberikan dengan tulus hati? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam segenap hati kita? Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan, yang menampar kami, menegur kami dalam hidup kami Tuhan. Agar kami senantiasa belajar dari ke hari untuk berkenan seperti Engkau saja Tuhan. Dalam tingkah, dalam tutur kata, dalam perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Pak Gus D bersama istri Ibu Miki dengan anak-anaknya kemanapun mereka. Tuhan Kau percayakan dalam melayani. Biarlah terang Kristus terpancar dari hidupnya Tuhan. Dan Injil itu Tuhan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih, demikian juga gerejanya di Hotel Leo di Denpasar Barat. Di tempat JKI Jos saat ini berada, kurnianya Tuhan Kau berkati seluruh jemaat di sana juga Tuhan. Agar gereja ini semakin hari bertumbuh, bertambah-tambah dan bahkan Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh umat-Mu ini Tuhan. Seperti kerinduan kami Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan, ini adalah hari-hari terakhir Tuhan. Biarlah kami berlari semakin kencang Tuhan. Untuk menggambarkan Injil Kristus kemanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, Kau balas lipat kali ganda setiap persembahan daripada umat-Mu. Kau balas lipat kali ganda ketaatan umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan dan berkati iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga gereja ini Tuhan, baik kami sebagai pengurus, sebagai bendahara, sebagai majelis penatua, apapun peran kami Tuhan, biarlah kami melakukan tugas fungsi kami dengan bertanggung jawab. Dapat mengelola berkat-Mu dengan jujur dan benar untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Kita memberikan persembahan kita, saya serahkan untuk tim. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian diberkati? Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Pak untuk firman-Nya. Kami semua diberkati. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita angkat pujian ini. Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak bangkit berdiri. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja kuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Oke, berikutnya kita akan menyaksikan pengumuman dari tim multimedia. Saya persilakan. Saya persilakan duduk. Times it's you I see, but your first spell's all I need. I humble
Oke, terima kasih untuk tim multimedia. Berikutnya untuk pengumuman tambahan selama sepekan ke depan. Ulang tahun pribadi. Merayakan ulang tahun tanggal 30 Oktober tahun 2025. Ada Ibu Vicky Theodorus Tikolau. Pak Vicky, sorry kok Ibu Vicky. Pak Vicky Theodorus Tikolau berulang tahun di umur 51. Selamat ulang tahun Tante untuk Om. Titip salam. Terus berikutnya adalah ulang tahun pernikahan selama sepekan ke depan tidak ada di data kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi mungkin ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan selama sepekan ke depan. Tapi belum tercatat di catatan kami, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada rupanya. Berikutnya adalah informasi tambahan. Ibadah raya minggu depan tanggal 2 November 2025 tetap akan diadakan di sini di Ballroom Hotel Infinity jam 8.30 pagi. Dan berikutnya adalah ada ibadah kaum wanita. Ibadah kaum wanita akan diadakan hari Rabu tanggal 29 jam 7 sore, jam 7 malam di Faith Hill Studio di Jalan Nuansa Selatan, Kampial. Jadi untuk para bapak ibu-ibu, untuk ibu-ibu kami undang untuk hadir dalam acara, dalam ibadah kaum wanita. Berikutnya adalah untuk iuran MPUK Bali. Jadi jadi saya undang Om Anton untuk ini ada pengumuman mengenai diakonia untuk kita. Jadi Om Anton yang akan membacakan pengumumannya. Shalom, terima kasih Kak Gusde, Kak aku manggil nih buat firmannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kewajiban kita sebagai jemaat untuk membayar iuran masa depan sebesar 50.000 per kepala yang akan sudah dimulai saat ini sampai pembayaran terakhir bulan Desember. Di mana pembayaran itu nanti untuk pembayaran dari awal Januari sampai Desember 2026 yang sebelumnya itu pembayaran dari bulan Juni sampai Juni 2026. Ini ada permakluman dirubah lagi aturannya jadi dari terhitung bulan Januari awal tahun sampai akhir tahun yang terkait. Jadi sementara ini di belakang ada perbaikan juga dari pembaharuan daftar biaya pemakaman Taman Makam Mumbul. Di mana kalau kita menjadi anggota dan membayar iuran sebesar 50.000 itu, kita akan mendapatkan fasilitas di Mumbul itu sebesar 1.250.000 itu untuk istilahnya tempat. Kita sudah mendapatkan tempat di sana sebesar 1.250.000 jika kita menjadi anggota atau membayar iuran sebesar 50.000 itu per kepala. Jika tidak terdaftar, maka kita akan dikenakan biaya 6.500.000. Itu yang akan ditanggung oleh anggota keluarga yang meninggal. Jadi dari selisih harga yang besar ini kita mempunyai keuntungan bahwa kita akan diringankan dan dari gereja hanya istilahnya mensubsidi yang biaya sebesar 1.250.000 itu. Jadi biaya lainnya seperti misalnya ada ada peti, ada ambulans, kamar peristirahatan itu karena memang sekarang ini di Taman Makam Mumbul sudah ada tempat rumah duka yang bisa disemayamkan di sana. Dan tidak jauh dari lokasi pemakaman, jadi misalnya kan biasanya ada di Denpasar, di RSAD, entah di Kertasemadi dan tempat lainnya itu kan jauh.
sekarang di tempat makam Mumbul sendiri sudah ada tempat persemayaman, dan itu juga sudah ada juga tempat ruang peristirahatan bagi keluarga yang menunggu yang bisa disewa dengan harga 200.000 per hari. Entah dapat AC apa enggak ya, tapi yang jelas non breakfast. Jadi biaya yang tertanggung oleh keluarga nantinya itu sebesar 500.000 untuk ambulan jika diperlukan, terus peti jenazah bayi dan peti besar itu nanti ada yang tertanggung oleh keluarga, peti jenazah dewasa, seperti itu. Dengan keanggotaan kita akan membayar sebesar 2.500.000 untuk peti diakonia, itu ada pilihannya nanti. Ada yang peti diakonia, ada peti jumbo, ada peti perjamuan, tergantung permintaan almarhum atau keluarga. Tapi yang jelas dari keanggotaan ini yang di sebelah kiri kita mendapat harga spesial dari itu. Jika WNI non anggota yang dibayarkan yang di tabel tengah. Dan juga ada untuk WNA anggota yang harganya lebih fantastis. Ya, itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yang jelas dari pihak gereja hanya mengeluarkan atau memberikan subsidi sebesar 1.250.000 di pemakaman Taman Makam Mumbul. Dan yang lainnya biaya yang dikeluarkan itu oleh keluarga yang tertanggung. Dan untuk pembayaran saat ini sudah bisa kita buka pembayaran pendaftaran yang bisa nanti dibayarkan cash atau lebih baik transfer. Nanti akan kita berikan nomor rekening dan bukti transfernya bisa disampaikan ke saya atau ke Bapak Gembala. Dan juga saya harap ini sebagai satu kewajiban masing-masing jemaat dan kesadaran untuk masa depan ya. Jadi biar tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan atau umur, kita tidak ada yang tahu, Tuhan yang memberikan panjang umur buat kita semua. Itu aja sih, dan kesehatan. Saya harap, dan juga ada tambahan kemarin, bagi jemaat yang mungkin belum bisa membayarkan 50.000 per kepala atau keluarga, satu keluarga yang belum bisa membayarkan 50.000 pada bulan yang dijatuhkan akhir Desember, bisa membicarakannya ke saya, diakonia atau Bapak Gembala, dan nanti kita akan talangi dulu, dalam artian janji iman kalau dibilang nanti dia akan menggantinya pada saat dia sudah ada dananya atau berkat dari Tuhan untuk menggantikan itu. Itu mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Mungkin ada yang lupa Pak? Mungkin saya tambahin. Ya, Jadi kita sebelum tutup dalam doa, jadi tabel apa yang disampaikan oleh Mas Anton, ada kita sebagai anak Tuhan, kita ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban. Jadi kewajiban kita, ya kita harus ikut aturan dari pemerintah, ikut aturan dari gereja. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang dipercayakan berkat sama Tuhan, kita harus melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita agar bisa mendapat akses di Mapkangkan di Mumbul, kita bayar 50.000. Itu sebagai tanda kita mendaftarkan di MPK Mumbul. Nah, waktu dikubur kita kena 1.250.000 untuk pemeliharaan makam selama 10 tahun. Kenapa tadi 1.250.000 ditulis? Itu adalah untuk pemeliharaan makam sepanjang waktu kita meninggal selama 10 tahun kena biaya pemeliharaan makam 1.250.000. Nah, setelah 10 tahun kalau seandainya makam itu udah penuh, diangkat jenazahnya, boleh dibakar, kalau dibakar tidak kena biaya apa-apa, boleh ditaruh di
loker, kalau taruh di loker lagi kena 1.250.000. Tetapi mereka yang pingin dapat fasilitas yang baik, yang dimakamkan dalam lubang tersendiri, dia boleh dapat tempat makam yang spesial, tapi dengan catatan dia tidak bayar 1.250.000, tapi bayar 50 juta untuk satu lubang. 50 juta, dan itu juga berlakunya untuk 10 tahun. Jadi itu ya, jangankan kita mikir dulu yang 50 juta, pikirkan sekarang 50.000 itu kira-kira banyak apa dikit? Tidak semua kompak, 50.000 itu banyak apa dikit? Dikit. Ya bagi Tuhan, orang yang bertanggung jawab sedikit. Tapi bagi mereka yang hidupnya tidak mau bertanggung jawab, susah. Nanti aja. Mati itu urusannya Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau Tuhan panggil, umpamanya besok mau Tuhan panggil, terus kita tidak bayar 50.000, yang kita beratin siapa? Keluarga, istri, anak. Kita boleh ideal jadi orang, 50.000, gampang kok aku bisa bayar 5 juta, 6 juta setengah itu. Kalau tanpa daftar dia kita bayar berapa tadi? 6 juta setengah. Aku bisa kok 6 juta setengah. Tapi sampai waktu engkau dipanggil engkau masih belum bayar 50.000, sama dengan engkau meninggalkan tanggung jawab itu buat orang lain. Itu bukan mengasihi orang lain ya. Itu jadi batu sandungan buat orang lain sebenarnya. Jadi batu sandungan buat orang lain, batu sandungan buat diri kita. Jadi kita maunya mati, semua orang kita dipanggil Tuhan finishing. Siapa mau finishing well semua kan? Kalau mau finishing well, lakukan tugas dan kewajibanmu. Jangan banyak tanya, jangan banyak bahasanya orang-orang Jawa Barat bilang, jangan banyak bacot gitu. Ya. Jadi lakukan tugas tanggung jawabmu. Itu yang bisa saya tambahin. Terima kasih Mas Anton. Saya tahu pelayanan diakonia adalah yang paling pertama yang harus kita kedepankan. Jadi kita akhiri ibadah ini, kita mari naikkan sama-sama, kita undang semua bangkit berdiri. Jadi Pak Piki dia lagi kerja, kita akan doakan sama-sama. Setelah itu nanti Pak Gusde yang akan berdoa berkat buat kita. Kita akan naikkan pujian kita, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Suaramu katakan dan kiranya mari angkat wajahmu.
angkat wajahmu, buka hatimu, angkat tanganmu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Sebab Engkau yang layak terima segalanya dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk tuntunan pimpinan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah dan beraktivitas seperti apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Mari umat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmatnya dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, memberkati setiap kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati pribadimu, diberkati pernikahanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati hasil usahamu, apapun yang kau kelola dan cita-citakan. Diberkati juga studimu, sehingga engkau tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang murah hati Bapa. Dimanapun Tuhan menempatkan kami tetap percaya kami menjadi pribadi yang berkenan, pribadi yang dipuji, pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semuanya. Kita foto bareng ya, jadi sama hambanya. Ya, semua